Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat detektif yang saya cintai, selamat berjumpa kembali. Dan tak lupa pula saya ingin mengajak sahabat-sahabat detektif untuk menelusuri dan berpendapat. Saya mintakan pendapatnya untuk berkomentar tentang khurafat-khurafat, fitnah-fitnah para kabib-kabib yang di Komal tersebut. Yang mana menurut penelitian dan penilaian saya dengan hasil rekod yang saya rekod di dalam Komal tersebut, terlihat jelas bahwasanya para kabib-kabib itu adalah seorang pendusta, gitu. Jadi coba untuk membuktikan kebenarannya, saya akan mengajak sahabat-sahabat kabib, sahabat-sahabat detektif untuk menilai dan meneliti serta mengintip peristiwa tersebut. Fadol. Kita tarik dulu dari bawah. Kita tarik dulu. Ilmu nasab itu masuk ke dalam ilmu agama, oke? Deal ya, sama-sama setuju ya? Oke, yang saya tanyakan, ilmu nasab ini masuk ke dalam golongan ilmu mana? Apakah ilmu fikih? Apakah ilmu tafsir? Apakah ilmu hadis? Apakah ilmu Quran? Apakah ilmu tajwid? Ataukah ilmu bahasa? Apakah ilmu nahwu? Apakah ilmu sorof? Apakah ilmu apa gitu? Ini fikih, lebih tepatnya ke fikih. Berarti kalau berbicara fikih kan sudah ada pakemnya, Mas. Oke? Sudah dimetodologikan oleh ulama-ulama kita terdahulu, benar nggak? Fikih. Jawab, Mas. Betul. Sudah ada metodologinya kan? Udah jawab Iya, betul. betul. Nah, kalau sudah ada metodologinya, kenapa Mas pakai metode baru? Itu namanya Mas bikin metode sendiri. Kalau Mas bikin metode sendiri, uji metodologi Mas ini kepada semua dulu. Nah, disitulah sahabat detektif. Ternyata mereka sendiri itu blunder dengan kata-kata mereka. Memang para kabib-kabib ini nggak punya ilmu, asal dipertanyakan. Yang jelas ya kalau ilmu fikih dia sudah ada pakemnya. Tetapi sesuatu untuk ilmu fikih tadi itu mencek suatu kebenaran, maka sepakat para pondok-pondok pesantren dulu untuk menentukan hukum itu kan ada basul masail. Nah, diantaranya untuk penelitian, untuk menetapkan suatu kebenaran-kebenaran itu. Ini kabib-kabib ini bego sama sekali dan sangat dusta semua yang dia katakan. Aduh, kabib. Bagaimana dia nih? Nah, jadi untuk lebih seru lagi, kita mau tonton kebodohan kabib-kabib ini. Kita lanjutkan. Oke, Fadol. Baru dilempar. Sekarang kalau Mas pakai metode ini, kalau Mas pakai metode yang Mas lakukan ya, pakai metode Mas yang dari Google ini. Ini tolong metode ini juga dikonversikan kepada semuanya, tidak kepada Ba'alawi saja, kepada yang ngaku Al-Hasani, kepada yang ngaku Al-Jilani, kepada yang ngaku Al-Kazimi, kepada Wali Songo. Maka metode yang Mas lakukan ini akan menghapuskan dzurriyyah Nabi, tidak ada di muka bumi ini, akan habis. Oh, enggak gitu juga, Bib. Ya iya dong, jelas dong. Jelas. Aku tahu aja ya, nampak Mas ini secara tidak langsung, Mas secara tidak langsung mengingkari bahwa Imam Mahdi itu akan turun di akhir zaman ngelawan Dajjal. Udah Mas, udah. Jangan begitu, jangan. Enggak gitu. Enggak gitu konsepnya, enggak gitu. Enggak. Nah, itulah tadi si kabib
apa namanya anakan, si Kabib anakan ini tadi tentang bicara tentang khurafat lagi dia. Tentang ini kita sudah berbicara tentang akidah juga lagi di situ. Dipaksakan bahwasanya Imam Mahdi itu akan turun katanya, tidak percaya. Lah memang kalau orang mempercayai Imam Mahdi akan turun itu akan rusak akidahnya, Islamnya. Dan apabila orang yang tidak mempercayai Imam Mahdi itu akan turun juga akan rusak akidah imannya. Ya tidak, Beb. Nggak usah ikut campur ini, sepertinya si Kabib anakan ini nggak ngerti ilmu dia. Nah jadi di sini kelucuan-kelucuan. Para Kabib kepanasan sepertinya tadi tentang suatu hal kebenaran. Sampai-sampai dia berkata, kalau pakai metode seperti itu seluruh zuriyah Nabi akan hilang dari muka bumi ini. Lah tentu tidak. Kenapa tidak? Sebab kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zuriat orang-orang berilmu, orang-orang yang taat serta takwa kepada Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga adalah zuriahku. Lah itu kata Nabi. Bagaimana zuriahnya akan hilang? Bukankah di situ jelas? Di situ ada al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi bagaimana zuriahnya akan hilang? Karena keilmuan Islam itu diwariskan oleh para nabinya kepada para ulama-ulama tersebut. Mari kita ikuti kembali. Lazim. Enggak, Mas, gini Mas. Mayoritas keturunan Mas. Nabi, dia enggak ngaku keturunan Nabi gitu. Halo, Kayak Mas. kalian gitu ya. Sekarang saya tanya, turuk isbatin nasab, tata cara atau jalan untuk mengisbatkan nasab, itu kan pendapat daripada ulama nasabah. Oke? Ulama nasab, oke? Karena mereka yang abdal secara turun-temurun nyatet nasabnya orang. Oke? Ya kalian tanya kepada ahli nasab. Aku bukan ahli nasab, aku bilang tadi. Kalau kamu bukan ahli nasab, ngapain kamu ngomongin nasab saya? Ya, kita kan Kamu berhenti ngomongin nasab. Kamu bukan ahli nasab. Nggak usah ngomongin nasab. Ahli nasab yang ngapain kamu Nggak ngomong? usah ngomongin nasab saya udah. Kita memiliki anak di umur 30 Nggak usah ngomongin nasab saya. Kamu bukan ahli nasab. Kalian lari-lari. Udah berhenti kamu. lari-lari, gitu. Oke, dadah. Assalamualaikum. Turunin ganti, Buktikan assalamualaikum. aja sekarang. Ini udah 26 tahun. Mana buktikan? Udahlah, gak nyambung. Gak nyambung, keminter. Kabur sendiri. Nah, sahabat-sahabat detektif, itu dikeluarkan karena mereka sudah tidak kuat menerima suatu kenyataan dan kebenaran. Lalu narasumber tersebut, timnas itu diturunkan. Dan mereka berdusta itu dikatakan turun sendiri. Di sini terlihat bagaimana kita akan memberi kepercaya kepada para kabib-kabib ini. Karena seluruh yang kita dengar, yang kita lihat itu mereka banyaklah dusta yang diberikan. Dan juga di situ dikatakan bahwasanya haplogrup mereka itu, tes DNA mereka itu adalah G. Menurut pakar daripada DNA tersebut, haplogrup G tersebut itu Yahudi. Yang namanya Yahudi Ashkenazi katanya. Nah, bagaimana mereka itu mau menyambungkan zuriyahnya itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya orang Arab aja bukan. Tidak logis, tidak logika sahabat-sahabat. Ya. Dan juga di situ kata firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, di situ kita tetap harus waspada kepada Yahudi Ashkenazi ini tersebut. Karena Allah berfirman di sana. Apa katanya di situ? Orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, mau kalian beri peringatan atau tidak kalian beri peringatan, mereka akan tetap pada sikap dan pendiriannya.
dan tidak akan berhenti mereka sebelum kita ikut pada kuropat-kuropat mereka. Begitu kiasnya. Aduh Bib, Habib ini maunya tetap cepat-cepat taubat lah ya kan. Mari kita lanjutkan penelitian kita. Sendiri. Nggak nyambung. Astagfirullahaladzim. Ada-ada aja. Belajarnya di Google lagi begitu. Ntar kalau misalkan dia minta syafaat, syafaatnya ke Google, nanti dia yang ngasih syafaat dia Google ntar. Itu nggak ada lagi. Ayo siapa lagi? Ya, ingat ya, jangan caci Namanya maki jelek ya. sih, ada yang namanya ngaceng, males sana naikinnya. jangan. Ntar kayak waktu itu Beb, kita lagi lab begini dia mainin kemaluan begitu kan, kurang aja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi G. Gimana berkah Ya. barokah? Ya, Bang. capek gue. Ya, Bang, boleh Bang. Gimana Bang? Kalau Wali Songo itu kan sudah diakui secara internasional tuh. Nah, dan menurut DNA-nya juga sudah J1. Nah, kalian ini gimana Bang? Udah diakui internasional dan DNA-nya Mbak, gimana enggak, Bang? saya tanya Wali Songo atau Yang saya- dunianya Wali Songo? Anda tanya dulu. Wali Songo. Wali Songo Jadi gini, sudah Bang. tes DNA. Ya, J1 itu. Wali Songonya tes DNA. keturunannya. Wali Songonya apa keturunannya? Keturunannya. Oh, ya, keturunannya. makanya yang jelas, Tadi anak tanya turunan apa Wali Songo kata ente Songo gimana tadi sih? jawabnya. Oke, jawab. Oke, jawab nggak usah muter-muter. Tenang, Aduh. Mas, tenang, santai. Ada apa Mas? Urusan DNA lagi antum mau ngomong? Bang, jangan seperti Pak Anies ya. Lain jawab. Kok Pak Anies sih? Anies. Jangan seperti Pak Anies. Dulu kita tarik dulu dari bawah. Kita tarik dulu. Ilmu nasab itu masuk ke dalam ilmu agama, oke? Deal ya, sama-sama setuju ya? Oke, sains yang saya tanyakan, ilmu nasab ini masuk ke dalam golongan ilmu mana? Begitulah sahabat detektif hasil penelitian dan penelusuran kita untuk mengungkap kedustaan-kedustaan para kabib-kabib di Nusantara ini. Jadi silakan nilai sendiri bagaimana sikap mereka, karakteristik mereka, apakah kita harus percaya pada mulut-mulut pendusta. Begitu saudara-saudaraku semuanya. Dan tak lupa pula saya akan sampaikan kepada semua sahabat detektif semuanya, jangan lupa komentarnya, follow, share, dan jangan lupa juga di subscribe. Biar para sahabat semuanya, para netizen semuanya dapat informasi terlebih dahulu dengan upload video yang saya sajikan untuk semua sahabat semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.